baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah aku merasa kematianku semakin dekat. Dan insya Allah kita akan belajar dengan guru-guru kita. Tadi ada yang gantung, katanya ada dua hal yang dapat menunda kematian. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembangunan musola yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000, Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu loh. Itu kan ria toh itu namanya. Iya toh? hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Itu saya itu. Masya Allah, ini lucu banget sih Ustaz Maulana. Lucu banget ya. Ini lucu banget. Tapi sebenarnya nominal tuh nggak masalah, 30.000, 300.000 kan kemampuan orang beda-beda, ya kan? Bisa jadi Iya. 15.000 buat lebih banyak pahalanya. Karena uangnya cuma 30, Nah. berarti dia nyumbang 50% Iya. atau setengah dari harta dia. Betul, kalau yang 300.000 ternyata tabungannya 10 juta ya Iya. kan, berapa persen. Tapi yang penting keikhlasan, yang penting niat lurusnya. Tapi tadi cuman buat lucu-lucuan aja jamaah biar melek pagi-pagi kita ya kan belajar. Oke, semangat. Kita sekarang balik lagi ke tema kita tentang kematian. Tadi masih ada yang gantung nih, katanya ada dua hal yang dapat menunda kematian. Apa itu Ustazah Lulung? Silakan. Terima kasih Kakak Caca, mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Melek ayah di pojokan. Astagfirullahaladzim, masih nguap-nguap aja ya. Apa yang namanya juga ibu-ibu ya, semuanya pasti dipikirkan, pikirin anak, pikirin suami, mau sedekah, mau belanja ini, mau belanja itu, itulah namanya ibu-ibu, apalagi ibu rumah tangga. Ini udah jadi ibu rumah tangga juga Masya kan? Allah, iya. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ada dua hal yang menjadi kunci bagi kita kalau emang kita ingin dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ada dua kuncinya. Yang pertama, nah ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man sarahu ayyubsatolahu fi rizkihi. Barang siapa yang suka kalau rezekinya dilapangkan, au yunsa'a fi asarihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahim kerabatnya. Silah nyambung, rahim itu adalah peranakan kita. Artinya apa? Aneh, punya anak nih. Anak kita nikah, kita punya mantu, kita punya besan, anak kita punya mertua, punya ipar. Itu kita saling sambung menyambung. Jangan marahan sedikit ngambek, marahan sedikit ngambek. Gimana mau panjang umurnya coba pemirsa? Ya kan? Udah gitu gak akur sama mertua, gak akur sama yang namanya keluarga. Gimana panjang umur? Ya ada orang kalau sakit hati didoain. Ih nauzubillah min zalik, biar cepat mati tuh orang. Nauzubillah min. Jangan sampai kita mendoakan yang jelek-jelek. Maka benar banget dengan kita silaturahim, nyambung dengan orang tua kita, keluarga besar kita, banyak yang ngedoain kita. Insya Allah tadinya nauzubillah min zalik, wafat dalam keadaan su'ul khotimah yang jelek-jelek. Karena doa dari keluarga kita, doa dari ibu kita, bahkan doa dari suami kita. Akhirnya kita wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, bahkan panjang umurnya. Amin ya robbal Alamin. pemirsa, ini baru pertama silaturahim. Gampang sih ngomongnya, tapi praktek kadang-kadang susah. Marahan lebih dari 3 hari boleh kagak? Nggak boleh. Nggak boleh, ya Allah, masa marahan sama saudara lebih dari 3 hari? Udah 1 jam aja nggak cukup kita marahan. Udah 5 menit marah, cepet minta maaf. Insya Allah panjang umur kita. Amin ya robbal. Yang kedua, mau tahu aja? Apa mau tahu banget Mau pemirsa? tahu banget lah Mau tahu Ustazah. banget. Yang kedua adalah bersedekah. Jangan kita pelit-pelit ya Allah. Keluarin ya Allah susah amat. Padahal kalau kita nongki-nongki ya kan.
kita bisa lama gitu ya. Masa yang namanya sodako kita perhitungan, apalagi sedekah pada yang terdekat. Sedekah kepada keluarga yang mungkin membutuhkan, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Jangan sampai kita kesohor di luar, di keluarga dibilang, itu mah pelit dia mah pelit orangnya. Keluar doang dia biar kesohor. Atau juga jangan namanya ke rumah doang, ke keluarga doang. Ntar orang lain juga ngegibahin kadang-kadang. Ih tuh orang mah gak pernah ngeluarin duit. Dia gak tahu di keluarga dia udah banyak bantu keluarga. Bener gak sih? Ada orang kayak gitu? Betul. Jadi pemirsa keluar juga ke dalam juga. Biar yang namanya pahala ini dibagi-bagi. Dari itulah sedekah Nabi telah bersabda. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya. Namanya didoain ya kan. Dapat mencegah kematian yang buruk yaitu su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong. Orang kalau sedekah kan pasti kan dia gak pilih-pilih. Dan juga Allah akan hilangkan sifat kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Jadi pemirsa, alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan gitu. Gimana lagi Ustaz? Takkan menyesal Orang bersedekah. Udah apa lagi? Kok gak mau dilanjutin? Duo apaan sih? Artinya adalah duo ini Ustadz Syam, sedekah dan silaturahmi. Itu Gampang duonya. ngomongnya tapi memang sulit Kak Caca Iya, kadang-kadang. karena kita kadang-kadang kalau sudah bersedekah dengan saudara yang udah lama banget kita nggak kabarin, kan sekarang udah ada tuh tinggal transfer, Oh iya benar, M-Banking ya kan. M-Banking. Nanti kalau udah keterima saudaranya telepon, terima kasih ya jadi Silaturahmi ngobrol. Yang Benar, susah benar. itu karena kenapa susah? Bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi sama kita. Justru yang kita silaturahmi yang memutuskan silaturahmi. Kemudian kita berbagi kepada orang yang pelit sama Pelit kita. sama kita. Nah. Itu yang PR-nya di situ. Makin dia pelit, makin kita kasih, kita makin contohin. pelit, makin kita kasih. Kita sebagai muslim memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah, tabarakallah, Masya jazakillah Allah. khairan. Terima kasih Wa guru-guruku. iyyakum, wa iyyakum. Masya Allah, Ustadz Syam. Tadi kan udah belajar dari Ustadz Maulana nih tentang ciri-ciri umum orang yang akan meninggal, katanya ada nih dalam dirinya yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Maulana di segmen sebelumnya. Jadi ciri-ciri tanda kematian sudah dekat bagi orang-orang soleh tuh apa aja Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Caca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Bahwasanya kematian itu akan mendatangimu, entah engkau berlindung di dalam benteng yang kokoh, entah engkau bersembunyi di tempat yang paling jauh, di tempat yang paling terpencil, maka kematian itu pasti akan mendatangimu. Dan tanda-tanda kematian itu selalu ada. Secara umum tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana mengatakan bahwa rambut beruban itu termasuk WA dari Allah, kemudian ada kurangnya atau fungsi tubuh itu juga termasuk pesan-pesan dari malakul maut bahwa dia akan segera datang. Namun orang-orang saleh akan menyadari seperti yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya ternyata dari 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari atau 1 hari sebelum kematian itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sinyal. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya 100 hari sebelum orang meninggal dunia ada perasaan menggigil di dalam dirinya mulai daripada ujung kakinya sampai dengan ujung rambutnya. Jadi dia akan merasakan menggigil ini. Bagi orang-orang saleh ini diisyaratkan bahwa dia merasa jangan-jangan kematianku sudah dekat. Tapi bagi orang-orang yang taleh mengatakan oh biasa udah menggigil biasa. Nah itu perbedaan orang saleh dengan orang taleh yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi 40 hari sebelum nyawanya dicabut itu kan sudah jatuh daunnya. Jadi dalam riwayat disebutkan daun yang disebutkan nama tanggal di mana kematian itu sudah jatuh dan segera diambil oleh malakul maut. Oh, peserta selanjutnya siapa nih? Udah dibaca sama malakul maut dan bersiap-siap udah dijagain itu 40 hari sebelum dicabut nyawanya. Maka dia akan merasakan yang namanya
denyutan atau hentakan di pusarnya gitu. Jadi ada hentakan di pusarnya, maka dia akan merasakan itu ketika sudah jatuh itu daun daripada daftar kematiannya. Kemudian ada lagi 7 hari sudah semakin mendekat dengan kematiannya, dia biasanya akan tertimpa sakit. Orang-orang yang saleh akan menyadari bahwa ini tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya ini membuat biasanya kalau orang sakit itu nggak selera makan, Cah. Tapi sakitnya orang yang mau meninggal dunia itu biasanya makin enak makannya. Jadi biasanya yang dia tidak mau makan sebelumnya, nggak selera makan, tiba-tiba sakit. Aku pengen makan ini, aku pengen makan ini, aku pengen makan ini. Makanya orang Makassar biasanya bilang itu oh garing coto. Garing coto tuh sakit pengen makan coto Ustaz ya. Iya. Mak bokongi. Mak bokongi Ustaz. Apa Biasa artinya? Bawa bekal. Oh. bekal gitu. Nah itu 7 hari sebelum kematian maka biasanya dia sakit tapi sakit itu pengen makan aja gitu ya. Jadi ini orang-orang saleh akan menyadarinya. Kemudian nah berbalik lagi 3 hari sebelum kematiannya terasalah denyutan di antara alis kanan dan alis kirinya. Ada denyutan itu, nah disinilah kita diminta untuk berpuasa. Walaupun ada perasaan ingin makan terus, tapi kita diminta untuk berpuasa. Kenapa? Supaya lebih gampang nanti pas dimandiin. Kotoran-kotoran, makanan-makanan haram mungkin yang pernah masuk dibersihkan dengan puasa. Darah daging kita yang sudah bercampur dengan sesuatu yang haram, mudah-mudahan Allah bersihkan. Itu bagi orang-orang yang saleh. Dan 1 hari, dan semua ini tanda-tanda ini biasanya datangnya waktu asar. Ya, dan 1 hari sebelum kematiannya itu berarti dia sudah tidak menemukan asar di esok harinya, maka disebutkan bahwasanya terasa denyutan di ubun-ubunnya ya, di atas itu. Tapi ini adalah satu pendapat ulama sufi mengatakan hal-hal demikian. Kami tidak menemukan referensi langsung yang bersambung kepada baginda Nabi SAW, tapi tidak mungkin ulama menyebutkan tanpa ada pengetahuannya. Jadi kalau ada ulama yang menyebutkan bisa saja itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada beliau, kemudian diajarkan kepada kita murid-muridnya. Ini bisa kita ambil supaya apa? Tidak salah untuk kita selalu waspada bahwa kematian kita sudah dekat. Yang paling rugi adalah orang yang paling melalaikan kematian, karena kata Ustazah Lulung tadi, orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya, selalu siap mati kapan saja. Tapi orang yang berarti kebalikannya, orang yang melalaikan kematian itulah orang-orang yang sangat merugi. Masya Allah. Tapi emang benar sih Ustadz Syam, ketika kita sadar jangan-jangan kita mau meninggal nih, jangan-jangan kita mau meninggal nih. Biasanya belum mati tuh kalau begitu. Oh gitu ya? Biasanya. Karena yang tadinya kita pengen belanja ini, belanja itu, belanja itu jadi nggak pengen. Pengennya sedekah Iya, subhanallah. gitu. Jadi bagus lah. Masya Allah, jazakallah khair. Nah Ustazah Lulung, Apa ini nih? sekarang kita masuk ke segmen yang sangat ditunggu-tunggu Waduh. oleh jamaah. Karena insya Allah guru-guru kita akan langsung menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Silakan Ustadz Syamsat Kami Maulana. semua tanya dong Ustaz. Makasih Wow. banyak Ca, luar biasa hari ini. Caca makasih banyak sudah memberikan kita satu tugas juga ya. Iya, dari Ustaz. tim bahwa kita akan bacakan nih pertanyaan. Aku yang bacain dulu ya. Sebelum itu aku bertanya dulu Ustaz. Lah ngapain? Facial Ustaz mana? Oh ini nih. Oh, iya. Karena tadi aku mau baca. Siap. Kalangan ya Ustaz ya. Tetap protokol kesehatan ya. Siap. Masya Allah, Ustaz untuk diingetin nih. Karena kita masih dalam masa pandemik, makin Siap. menanjak lagi. Iya. Cuci tangan, pakai masker dan Menjaga jaga jarak. jarak. Ini perwakilan dari masker ya. Siap Ustaz. Ada segmen tanya dong Ustaz, ini pertanyaannya dari Instagram Andi Minip. Andinip. Andi Nip. Andinip. Ah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin Waalaikumsalam tanya warahmatullahi kenapa ya misalnya kalau kita akan melayat orang yang meninggal, kalau ibu hamil, anak balita itu nggak boleh ikut melayat. Kenapa ya Ustadz? Apa ada hubungannya dengan agama? Terima kasih. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya tidak ada larangan untuk melayat dalam hal dia lagi hamil ataupun anak balita. Cuman dari segi yang namanya hikmah, agama itu kan melarang karena ada hikmahnya gitu. Jadi sebenarnya ibu hamil itu kan perempuan gitu ya. Perempuan kan sebaiknya dia berada di dalam rumahnya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Nah yang kedua, ibu hamil kenapa biasa enggak dianjurkan untuk melayat? Karena lebih sensitif perasaannya. Sedangkan menangis dibolehkan, merajuk yang enggak boleh. Apa namanya itu yang mengeluarkan kata-kata? Meratap. Oh meratap. Yang mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan menyalahkan Allah. Kenapa meninggal dunia? Dan juga
juga bisa membahayakan kandungannya. Jadi kalau anak balita kenapa? Sama demikian, anak bayi itu biasanya lagi seneng lihat orang nangis ikutan nangis gitu. Jadi efek yang ditimbulkannya yang membuatnya tidak dianjurkan. Tapi kalau dalam hal keharaman tidak sampai diharamkan seorang wanita ataupun balita datang melayat. Kan siapa tahu yang meninggal adalah neneknya, siapa tahu yang meninggal adalah sanak keluarga yang pernah merawat dia, maka it's okay untuk datang melayat, melihat orang meninggal dunia dalam rangka mengingat kematian, kemudian juga yang namanya mengurusi jenazah. Tapi kalau masih ada yang lain diperbolehkan yang lain, lebih dianjurkan untuk yang lain, dan wanita lebih dianjurkan untuk berada di dalam rumahnya. Takutnya meratap ataupun merajuk sesuatu kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak nih sudah diwakili pertanyaan. Jadi yang belum dibacakan, mudah-mudahan makan dibacakan. Ini ada lagi nih Masih yang ada, beruntung. Mas? Ada. Masih pasti Ustaz. Sekarang pertanyaan dari Syam @asih_rizka. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, suami saya dulu minum-minum, lama sudah nggak minum-minum lagi, tapi karena temannya yang bawain kembali, dia lagi minum-minum lagi. Ngomongnya selalu kasar, saya udah ingatkan jangan suka minum-minum, tapi jawabnya itu urusanku sama Allah. Ortu saya juga dijawab bilangnya suami saya, nenek jangan suka ikut campur urusan rumah tanggaku. Kalau saya ajakin sholat suami selalu menjawab kalau mau sholat aja, itu dari hati jangan dipaksa. Suami saya ini selalu kasar sama ortu saya dan istri sama kakaknya aja dilawan. Saya harus bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon maaf, ini berarti pengaruh lingkungan dan teman. Sebaiknya kalau kan mungkin gini, kalau Ustaz mah bisa aja pindah lingkungan dan sebagainya cari teman. Gimana nanti kita dikira sombong. Kalau begitu kuatkan iman dan ilmu. Banyakin belajar karena maaf ya, khamar itu menutup akal. Minum minuman khamar itu artinya minum sesuatu yang menyebabkan akal kita tertutup. Sehingga susah mendapatkan kebenaran, susah untuk mendapatkan ilmu, susah untuk ibadah. Dan takutnya kalau satu tetes masuk di mulut 40 hari ibadah kita tidak diterima karena ada kotoran. Kenapa bisa? Nanti keluarnya setelah 40 hari. Dan maaf, induknya dosa adalah khamar atau minuman keras. Karena artinya semua dosa, makanya dia berkata kasar dan sebagainya. Maka kasih ilmu, kuatkan iman, kasih teman-teman, ajak ke majelis, itu paling aman. Kemudian sibukkan dia dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Dan yang paling penting bikin target rencana yang terbaik ke depannya. Masya Ada anak, Allah. ingat Kak, anak kita, ingat Pak nanti. Jadi dilihat sama anaknya, jadi dia merasa malu. Iya Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Nah Alhamdulillah sekarang pertanyaannya katanya kan ya Ustaz nih. Kematian itu kan sudah Allah tentukan dan takdirkan. Ya. Oh, dan gak akan bisa kita ubah. Tapi bisa gak kita rencanain untuk meninggal di tempat tertentu? Waduh. Gini, barang siapa yang mau meninggal di tempat tertentu, mau dikuburkan di tempat tertentu, atau sudah beli makamnya untuk disimpan di situ, kita akan bahas setelah yang satu ini. Ada caranya? Jadi jangan kemana-mana, ada teknik supaya kita bisa menentukan di mana tanah Pak Bauta, di mana nanti kita dimakamkan. Mau Baiklah. tahu setelah yang satu ini. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Beli memo kok kapli.